wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selamat berjumpa di pertemuan setiap hari Rabu. Kami mohon bisa membantu kita semua untuk bisa men-share link dari pengajian Majelis Ta'lim An-Nur bersama Habib Husin Mulahela. Dan tema hari ini adalah melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu salat khusyuk, kalau hari ini adalah 10 kriteria manusia penghuni surga. Yaitu bersedekah, ya, Mas. Salah satunya adalah bersedekah. Nah, seperti apakah penjelasan tentang bersedekah? Konon ada yang mengatakan bahwa kalau nggak bakalan mungkin lah kalau bersedekah itu bakalan miskin gitu ya, Bib ya. Betul. Terus ada juga ya karena kan kita tipikal kebanyakan dari sini kan ibu-ibu nih, Bib, ya kan? Ya. Itu sangat, apalagi di pandemi ini sangat mengetatkan sekali anggaran yang ada di rumah. Kalau yang cowok biasanya sih kalau udah diminta sama siapa gitu langsung peng-peng. Nah, kalau ibu-ibu belum tentu ya kan. Nah, tapi bisa jadi juga bukan masalah ibu-ibu aja, bapak-bapak itu kadang-kadang juga pelit juga, Bib, untuk bersedekah. Insya Allah. Nah, oleh karena itu kita akan lihat seperti apa penjelasannya bersama Habib. Waktu dan tempat kami berikan kepada Habib. Silakan tafadhol, Bib. Terima kasih, Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur. Ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim An-Nur yang dirahmati Allah, terutama saudara saya Mas Andi, mudah-mudahan dibukakan hatinya, diberikan keberkahan untuk memimpin acara ini. Masya Allah, selalu ngangenin kalau keluar. Alhamdulillah sekarang ada di Indonesia. Biasanya saya ditinggal-tinggal terus ini. Ya, mudah-mudahan dari Mas Andi, Mbak Nur, seluruh daripada Nur Corner serta panitia An-Nur Majelis Taklim, demikian juga yang hadir maupun yang berhalangan selalu diberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas yang ketujuh. Apa yang pertama? Pertama adalah muslim. Yang kedua mukmin, yang ketiga ketaatan, yang keempat jujur atau benar, yang kelima sabar, yang keenam kemarin sudah diselesaikan khusyuk. Sekarang yang ketujuh, yaitu bersedekah. Apa itu sedekah? Saya jelaskan dulu jangan sampai salah. Sedekah beda dengan zakat. Ya, sedekah itu salah satu pemberian atau nafkah. Ya, salah satu pemberian nafkah. Nafkah itu ada 3. Yang pertama zakat, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga hadiah. Ya, untuk para habaib atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dari zakat, tidak boleh memakan namanya sedekah, tidak boleh. Ingat,
keluarga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Itu perintah Rasul. Ya, tetapi kalau lainnya boleh, boleh. Ya, Rasul sendiri tidak makan zakat dan tidak makan sedekah Rasulullah. Karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bedakan apa itu zakat. Ini sering salah di antara kita. Sering zakat itu seolah-olah milik kita. Salah, saya ingatkan dulu. Zakat itu bukan milik kita. Tolong diketahui. Zakat itu milik Allah yang dititipkan kepada rezeki yang diberikan kepada kita. Itu zakat. Saya ingatkan dulu. Sedekah beda dengan zakat. Kalau zakat adalah wajib kita untuk menyerahkan kepada yang berhak, karena itu milik Allah. Oleh karena itu zakat sering disebut hakullah. Haknya Allah, miliknya Allah. Jelas ya? Orang-orang yang sering minta-minta selalu mengucapkan saya minta hakullah. Saya ini sebagai hakullah. Saya minta bagian milik Allah. Ya, bukan milik kita, bukan. Tetapi masih banyak yang salah. Kenapa salah? Karena mereka menganggap zakat itu milik dia, sehingga dia bisa dengan zakat itu mohon. Contoh, dia mau ngirim untuk orang tuanya yang sudah meninggal, dia zakat tetapi diniatkan untuk orang tuanya. Ini tidak bisa. Salah. Salah. Kita memberikan zakat tujuannya untuk amal jariah orang tua. Salah. Jelas ya? Zakat itu bukan hak milik kita. Kita justru ada perintah di dalamnya. Contoh, kalau kita janji, kita sering janji sama Allah, ya Allah nanti kalau saya dikasih zakat, kalau saya dikasih rezeki, nanti saya akan keluarkan untuk sedekah. Tetapi kebanyakan lalai. Soal saya kalau dikasih rezeki sama Allah, saya akan sedekah, saya akan ini, janji-janji doang. Allah tahu. Nanti kita bahas itu. Ya, ingat ya. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah, misalnya 100 juta. Lah itu 97.500.000, maka itu adalah 97.500.000 itu adalah hadiah. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan zakat di dalamnya sebesar 2,5 juta. Jadi rezeki dikirim sama Allah 100 juta. 2,5 jutanya tolong sampaikan kepada yang berhak. Tetapi kebanyakan manusia, hadiahnya diterima sama Allah. Ongkos untuk menyampaikan itu diterima. Tetapi yang dititipkan Allah itu pun tidak diserahkan. Itulah yang paling bahaya. Tidak melaksanakan amanat Allah. Ingat, bahaya. Saking serakahnya manusia, ongkos titipannya 97.500.000 diambil, 2,5%-nya yaitu 2,5 juta pun diambil, tidak diserahkan. Wah, ini yang paling bahaya. Oleh karena itu, hati-hati. Zakat itu untuk siapa? Mbak Aska, surat ke-9 ayat 60. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Mbak Aska. Mudah-mudahan sehat terus. Aska izin membacakan ya, Bib. Silakan Aska. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir. Terus. Orang miskin. Saya sebut dulu fakir itu apa, Aska? Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Itu namanya fakir.
Zakat itu untuk itu. Yang kedua, Orang miskin. orang miskin itu apa? Orang miskin itu punya pekerjaan, tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup dia. Itu miskin. Yang ketiga, Amil zakat. amil zakat itu pengumpul zakat. Zaman Rasulullah diadakan tim pengumpul zakat, namanya amil itu. Nah, amil itu juga dapat bagian. Iya, tetapi karena sekarang tidak ada, maka amil zakat nggak boleh. Tetapi banyak di antara kita yang mengaku amil zakat. Tidak ada, jangan mau. Ya, ini sudah tidak ada, tidak. Ya, karena tidak diadakan amil zakat. Ya, kita memberikan zakat misalnya kepada orang yang untuk menyampaikan tolong titip zakat itu untuk misalnya pesantren itu atau majelis taklim itu. Wah, kalau gitu saya berhak ngambil. Haram, nggak boleh. Ingat, zakat bukan untuk diambil amil zakat. 10% ada yang bilang tidak boleh. Jadi saya tidak mengizinkan. Menurut saya, ya. Kalau menurut saya tidak ada amil, sehingga yang ketiga ini tidak ada. Ini baru 2. Jelas ya? Pengumpul zakat misalnya ada ustadz yang bilang lagi bikin masjid, lagi bilang apa, oh ini saya titip zakat. Kemudian dia ambil, itu tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi Habib. Itu tidak boleh. Ingat. Jadi baru 2. Kemudian tadi amil zakat tidak. Tidak ada lagi sekarang. Yang selanjutnya. Yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. Ya, orang mu'alaf, betul. Yang ketiga adalah orang mu'alaf. Orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Biasanya dia kesulitan. Oleh keluarganya, oleh saudaranya, itu perlu kita kasih zakat. Itu disuruh, walaupun kaya. Itu yang ketiga. Orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Selanjutnya. Untuk memerdekakan hamba sahaya. Untuk memerdekakan hamba saya, perbudakan. Jadi kalau ada budak, kita kasih uang zakat untuk supaya dia dibayar sehingga dia bebas. Tetapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ini pun hilang. Ini nggak ada lagi. Teruskan, Aska. Untuk membebaskan orang yang berutang. Untuk membebaskan orang yang berutang itu, orang yang berutangnya miskin. Sebab kalau yang berhutang itu seluruh orang kaya, itu semua rata-rata berhutang. Apalagi perusahaan. Semua rata-rata berhutang. Tetapi bukan itu. Diberikan kepada orang hutang itu yang lagi miskin, kesulitan. Dia hutang sama warung. Dia hutang sama orang karena nggak bisa makan. Seperti yang sekarang kita lihat. Banyak, yaitu peminjam dengan melalui online itu. Sehingga mereka tertumpuk-tumpuk bunga dan itu perlu dibantu. Ya, jelas ya. Inilah orang berhutang yang miskin. Itu ada 4. Terus yang kelima. Untuk jalan Allah. Untuk jalan Allah, semua yang untuk memuliakan agama Islam. Untuk membuat TPA, membuat pengajian. Ini 5 hal ini. Terus. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Orang perjalanan kalau dia melaksanakan dakwah, dia kesulitan, itu perlu dibantu. Inilah zakat. Diberikan kepada mereka. Habisin. Aska, habiskan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Ini untuk zakat ya. Dan ingat ya, zakat bukan milik kita. Itu titipan Allah untuk kita sampaikan kepada yang tadi. Jelas, ini beda dengan sedekah. Kalau sekarang sedekah itu di luar zakat. Itu hukumnya sunnah. Tadi kalau zakat hukumnya wajib. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Bukan kewajiban. Tidak. Selama Anda ada kelebihan, Anda serahkan, itu berupa sedekah. Itu mulia. Nah, kalau zakat itu tidak boleh untuk orang tua. Untuk orang tua nggak boleh. Untuk anak tidak boleh juga. Untuk para habaib nggak boleh juga. Ingat itu, haram. Ya, karena anak, karena orang tua, istri,
Tidak boleh dikasih dari zakat. Ya, sebab itu ada hak yang berhak. Jangan sembarangan. Tidak boleh. Bagaimana kalau saya punya adik, dia miskin, betul kriterianya. Kalau dia miskin, berarti boleh. Ya, terutama zakat itu untuk orang, ya, bukan keluarga. Kalau keluarga diberi apa? Kalau keluarga diberi yang namanya sedekah. Ingat, suratnya surat Al-Baqarah ayat 215. Surat Al-Baqarah kedua ayat 215. Aska. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Kedua orang tua. Jadi kalau tadi zakat, orang tua nggak boleh. Tetapi kalau sedekah, yang pertama harus diutamakan adalah orang tua. Ya, harus diutamakan. Iya. Yang kedua, Kerabat. Kerabat, adik, kakak, om, tante, ya, ponakan, ya, itu harus diperhatikan. Itu namanya kerabat. Jangan lupa, jangan sampai kita keluarkan sedekah untuk orang lain, sedangkan keluarga kita membutuhkan. Apa kata Rasulullah? Maka sedekahnya tidak akan diterima Allah. Ingat, sedekah tidak akan diterima Allah selama kerabat orang tuanya tadi itu membutuhkan, sedangkan kita sedekahnya kepada orang luar. Nggak akan diterima Allah, kata Rasulullah dalam hadis. Ini sedekah untuk keluarga, untuk orang tua, kemudian untuk kerabat. Yang ketiga, Anak yatim. anak yatim. Kenapa anak yatim nggak diberi dari zakat? Boleh kalau anak yatim itu miskin. Kalau anak yatim itu miskin boleh, ya. Tetapi kalau ada anak yatim itu kan tidak semuanya miskin. Ada yang mampu, tapi dia ya jadi yatim, maka janganlah dikasih dari zakat. Tetapi disarankan oleh Allah untuk anak yatim itu diberikan dari sedekah. Ingat, dari sedekah. Ini yang ketiga, anak yatim. Tadi orang tua, kemudian kerabat. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Betul. Betul, Habib. Orang miskin. Orang miskin itu Anda kalau ngasih orang pengemis, jangan dari zakat kalau bisa. Kalau bisa dari sedekah. Kenapa? Kalau zakat itu kewajiban. Selesai. Tapi kalau sedekah itu menjadi pahala. Jadi justru kalau zakat itu jangan Anda berharap karena itu kewajiban. Tetapi kalau Anda mau berharap pemberian Anda untuk nanti yaumil kiamah akan bertemu dengan Anda, itu dari zakat, dari sedekah. Itu yang diserahkan kepada fakir miskin. Lah sekarang kebanyakan orang dari zakat. Kalau dari zakat Anda tidak dapat apa-apa, Anda hanya dapat menyampaikan perihal apa yang diperintah oleh Allah. Oleh karena itu orang miskin pun sebaiknya diberikan dari sedekah. Karena apa? Dia akan menjadi milik Anda yang sebenarnya. Bukan uang Anda yang Anda simpan. Tetapi milik Anda yang sebenarnya adalah yang Anda sedekahkan. Kita teruskan. Dan orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan, dia kesulitan berdakwah, kemudian dia ada kesulitan, itu juga boleh dikasih dari sedekah. Itu lebih baik. Untuk apa? Supaya apa yang dia lakukan itu menjadi juga amal jariah buat kita. Itulah 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam bersedekah. Yang ketiga adalah apa? Teruskan Aska Abisin. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sedekah itu semua kebaikan. Akan diberi pahala oleh Allah, dibalas. Allah Maha tahu. Allah lipat gandakan. Bagaimana pembalasan Allah? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 245.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Masya Allah menahan dan Allah. melapangkan rezeki, dan Ya. kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Siapa yang bersedekah, Allah akan balas dengan lipat ganda. Lipat ganda pun dilipat ganda yang banyak lagi. Lipat gandanya yang banyak. Silakan, ayo kita bersedekah. Ayo, kenapa dengan kita sedekah, kita akan diganti dengan lipat ganda yang banyak. Bukan cuma lipat ganda, banyak. Sebab yang menjadikan kita kaya itu Allah. Yang menjadikan kita sempit, itu juga Allah. Miskin, kita Allah. Jadi Allah itu yang menjadikan. Jadi kalau Allah Anda berniat untuk bersedekah, terus oleh Allah akan dititipin terus. Sehingga rezeki Anda akan tambah banyak. Itu janji Allah. Nggak ada janji Allah kok tidak benar. Pasti benar dan pasti terjadi. Saya sudah melaksanakan dan saya sudah merasakan. Betul-betul. Bukan cuma lipat ganda sedikit. Tidak terhitung. Apa yang kita keluarkan sama yang dibalas tidak terhitung. Saya sendiri merasakan. Tidak usah tanya orang lain. Apa yang kita kerjakan itu semua di dalam pantauan Allah. Allah Maha tahu. Oleh karena itu mari sedekah. Tidak ada seperti tadi yang dikatakan Mas Andi. Nggak ada orang yang sedekah kok jadi miskin. Nggak boleh. Dalam hadis Rasulullah pun berkata demikian. Nggak ada orang sedekah menjadi miskin, kata Rasulullah. Karena Allah yang tahu, yang pemilik segala alam semesta ini Allah. Allah mau jadikan dia sempit, Allah mau jadikan dia kaya, itu Allah. Oleh karena itu jangan Anda ragu. Dan yang selalu membisikkan supaya jangan sedekah siapa? Yang selalu membisikkan ke dalam yang tidak boleh kita sedekah itu jin dan manusia. Ingat ya, kalau jin setan, itu selalu membisikkannya takut miskin, jangan sedekah. Itu setan. Tetapi yang membisikkan juga manusia. Alah, lu jangan segitu dong, simpen. Nanti kalau nggak lu simpen, nanti siapa yang bantu lu enggak? Nah, ini selalu penyakitnya. Orang-orang yang berupa jin dan manusia sebagai pengganggu. Tetapi Allah menyarankan untuk apa? Kita bersedekah. Allah sarankan, tetapi setan memang bertentangan. Di mana itu surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Siapa yang bersedekah, Allah akan ampuni semua dosanya. Allah akan balas berlipat ganda. Tetapi bedanya setan. Setan membuat Anda pelit. Jangan, takut miskin. Nanti kamu miskin kalau sedekah. Oh, jangan dikeluarin. Simpan. Itu setan. Ya, ini beda dengan Allah. Allah memberikan makfirah, Allah memberikan balasan, kemuliaan dan sebagainya. Yang tidak terhingga. Memang ini hati-hati. Anda jadi pelit. Apa kata Allah? Pelit itu akan mencelakakan Anda sendiri. Allah tuh maha pemberi. Allah maha kuasa. Allah bisa seluruh orang miskin itu diberi langsung oleh Allah. Tidak ada kesulitan. Allah maha kuasa kok. Tetapi Allah melihat siapa di antara kita yang mempunyai jiwa bersedekah. Ataukah orang yang pelit. Yang memiliki jiwa bersedekah akan dimasukkan ke dalam surganya. Itu. Hati-hati. Ya, bayangkan Sayyidina Ali, anaknya dalam keadaan kondisinya miskin, dalam keadaan kekurangan, makan nggak makan hari itu. Demikian juga istrinya. Akhirnya dia bekerja. Ketika beliau bekerja, dia dikasih hadiah oleh orang Yahudi. Karena apa? Dia ngambilin air, mompa air. Kemudian dikasih hadiahnya apa? Roti 1. Diberi roti hadiahnya, ongkos upahnya, roti 1. Kemudian ditaruh di baju, dibawa pulang. Dia ingin memberikan kepada istri dan anaknya makan.
ketika di tengah jalan diuji oleh Allah. Apa di ujian? Ada seorang wanita miskin. Sangat miskin. Wanita itu minta, "Hai Ali, tolong beri aku makan. Aku sudah 4 hari tidak terkena sedikit pun makanan." Masya Allah, Sayyidina Ali hatinya tersentuh. Kemudian diambillah makanan itu, roti itu dikembalikan. Diberikan kepada wanita tadi. Selesai, dia rela dengan ridho Allah. Dia pulang nggak jadi pulang ke rumah, tapi mampir ke masjid Rasulullah. Setelah itu duduk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saat itu Rasulullah SAW melihat Sayyidina Ali sedang sholat, sedang zikir. Dia lihat, Rasulullah perhatikan. Ternyata dia melewatkan zuhur, melewatkan sholat asar, masih sholat terus di masjid. Sampai selesai maghrib, bahkan sampai sholat isya. Dilihat Sayyidina Ali masih terus ibadah. Senang Rasulullah melihatnya. Ya, setelah selesai sholat isya, Rasulullah mendatangi Sayyidina Ali. "Hai Ali, aku diminta untuk makan di rumahmu dari Allah." Masya Allah. Sayyidina Ali loncat. Karena apa? Dia tahu di rumahnya nggak ada makanan. Sedangkan Rasulullah, mertuanya, ingin makan di rumahnya. Allahu Akbar. Loncat dia. Diam, tidak berani bicara. Kemudian Rasulullah memberitahu dengan senyum. Ya Allah, senyumnya Rasulullah nikmat betul. Dipeluklah mantunya sambil dikasih tahu. "Hei Ali, kamu jangan takut bahwa di rumahmu nggak ada makan. Tidak usah takut. Kenapa? Aku diberitahu oleh malaikat bahwa malaikat membawa makanan yang nikmat di rumahmu. Makanan dari surga." Subhanallah. Karena pemberian Sayyidina Ali tadi dibalas oleh Allah. Makanan dari surga. Kemudian Sayyidina Ali ngikut di belakang. Rasulullah masuk ke rumah. Anak yang disayang yaitu Sayyidina Fatimah. Saat itu Sayyidina Ali dan Rasulullah mencium bau makanan yang sangat lezat. Masya Allah. Mencium bau makanan yang sangat lezat dari surga. Ayo kita siap-siap makan. Kata Rasulullah. Maka dipersiapkan oleh anaknya Sayyidina Fatimah. Akhirnya mereka makan. Sayyidina Ali di dalam hatinya mengatakan, "Ya Allah, kenapa dapat makanan? Kok istriku nggak ngasih tahu?" Maka Rasulullah ngasih tahu, "Hei Ali, sabar. Bukan istrimu nggak ngasih tahu. Tetapi ini memang ada Allah memberikan sesuatu yang baru saja dikirimkan oleh Allah kepada istrimu. Jadi nggak usah marah, memang ini pemberian dan ini akibat apa? Dari apa yang kamu sedekahkan tadi." Masya Allah. Pembalasannya. Akhirnya mereka makan. Ketika tengah-tengah makan, maka ada yang ketuk-ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keluar. Menjemput tamu itu. Dibuka. "Siapa?" "Saya dititipin makanan untuk kamu." Masya Allah, ini ada yang memberikan kepadamu. Maka sebelum diterima oleh Sayyidina Ali dilihat ada roti. Roti seperti yang dia berikan kepada orang miskin tadi. Setelah itu dihitung rotinya numpuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika dihitung cuma 9, Sayyidina Ali bilang, "Aku tidak mau nerima. Karena jumlahnya 9. Sebab janji Allah, siapa yang berbuat 1 kebaikan akan dibalas 10. Tetapi kenapa ini rotinya cuma 9? Maka orang itu mengaku, "Maaf Sayyidina Ali, 1 roti tadi karena saya lapar saya makan. Jadi betul memang jumlahnya 10. Tapi saya makan 1, tolong diridhokan." Masya Allah, Sayyidina Ali boleh. Ya boleh. Maka diambillah 9. Subhanallah, langsung dibalas. Para hadirin tolong perhatikan. Ingat, berat. Memang berat, tinggal tergantung. Apakah Anda ngikutin bisikan setan seperti Nabi Adam? Nabi Adam ngikuti bisikan setan. Semua di surga boleh dimakan. Yang nggak boleh 1. Tetapi karena bisikan setan diikuti oleh Adam, maka Adam celaka.
Demikian juga kita. Kita mengikuti siapa? Bisikan dari Allah. Maksudnya itu adalah ucapan dari Allah, Al-Quran dan hadis Rasul. Kita ikutin. Apa kita mengikutin setan? Kalau kita ngikutin perintah Allah akan dibalas berkali-kali. Kalau kita ngikutin Rasulullah akan dimuliakan, tidak akan tidak. Tetapi kalau kita ngikutin setan, kita akan celaka. Jelas ini mengenai sedekah. Banyak contoh tidak sedikit. Rasulullah tiap hari itu sedekah. Bahkan dia memberi makan orang Yahudi yang buta di depan pasar setiap pagi. Setiap pagi dia memberi sedekah orang. Kadang-kadang dia sendiri nggak makan. Apakah sedekah boleh hutang? Boleh. Rasulullah pun kalau ada sahabat-sahabatnya yang bilang, ya Rasulullah kami tidak makan. Maka Rasulullah minta kepada toko gandum yang ada di sebelah rumahnya, itu milik orang Yahudi. Hei Yahudi, tolong kasih ini orang gandum. Saya yang jamin harganya. Jaminannya apa? Saya nggak punya uang, betul. Ini jaminannya baju perang saya. Dititipkan baju perangnya sebagai boreh, sebagai jaminan. Maka si pemilik toko memberikan gandum yang diminta Rasulullah, kemudian diberikan kepada fakir dan miskin. Hutang, ya. Sedekah dengan hutang. Itu dicontohkan Rasulullah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah kesempatan buat kita untuk masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kita nggak tahu kapan datangnya musibah. Dan datangnya musibah itu bisa dicegah. Dicegahnya dengan apa? Dengan sedekah. Ingat, musibah itu hanya bisa tidak jadi terjadi dikarenakan kalau kita bersedekah hari itu. Kalau kita bersedekah, maka musibah yang akan datang, maka tidak jadi datang. Itu keberkahan-keberkahan. Banyak lain. Di antaranya apa? Akan mulia kehidupan kita, dibalas dengan pahala, akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, bahkan di akhirat itu nanti yang paling mulia sedekah. Banyak sekali kalau kita ceritakan. Inilah keberkahan daripada sedekah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberi pedoman-pedoman di dalam kitab bersedekah. Ya, apa di antaranya? Kita lihat surat Al-Baqarah. Hati-hati, ya. Jangan sampai Anda sedekah tetapi sedekahnya tidak diterima Allah. Jadi sedekah itu ada aturan. Kita di luar zakat ini ya. Kalau zakat itu kewajiban, kita sudah selesaikan. Ini sedekah. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Satu-satu Aska. Surat Al-Baqarah ayat 261 dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Setiap tangkai ada 100 biji. Ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Ingat, kalau kita sedekah pahalanya 1 biji saja kalau kita berikan sedekah menjadi 7 bagian. Setiap bagian ada 100 tangkai. Setiap tangkai ada 1000 biji. Jadi lipat gandanya sangat besar. Itulah pahala sedekah, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Sangat besar. Amat sangat besar. Jelas? Ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa yang disebut orang sedekah itu berpahala? Yaitu yang tidak mengiringi sedekahnya dengan ucapan yang kasar.
Tidak mengiringi sedekahnya dengan segala sesuatu ucapan. Apalagi menyakitkan. Ya ingat, siapa yang bersedekah itu tidak akan ada rasa sedih. Tidak akan rasa duka cita. Ingat, kalau kalian sedih, kalian duka cita. Cepat sedekah. Maka sedih dan duka cita itu akan hilang. Selama Anda bersedekah tidak diiringi dengan kalimat-kalimat yang celaka. Subhanallah, maha besar Allah. Ingat, ingat. Sedekah jangan diikuti dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ya, kalau Anda sedekah diikuti dengan yang menyakitkan, maka sedekahnya tidak ada artinya. Kita lihat surat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Menyantun. Masya Allah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Kita kalau mengucapkan kalimat yang baik, kita sering memaafkan orang, itu sedekah. Itu sedekah. Jadi sedekah itu dalam keadaan kaya dan miskin. Dalam keadaan kaya bagaimana? Dalam keadaan kaya itu berarti dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang bisa kita sumbangkan ke orang lain. Itu dengan kekayaan. Kalau dengan kemiskinan, kita apa? Yaitu ucapan. Ucapan baik kita itu sedekah. Ngomongnya jangan nyakitin, itu sedekah. Itu lebih baik bahkan dari sedekah. Ingat ya, perkataan yang baik dan ya pemberian maaf. Kalau ada orang kesalahan sama kita maafkan. Itu sedekah. Kita mengucapkan salam, itu mendoakan orang, sedekah. Kita memberi petunjuk sama orang, itu sedekah walaupun kita miskin. Kita bisa kok sedekah. Ya, sedekah bukan hak milik mutlak orang kaya. Tidak. Orang miskin pun bisa. Kita berzikir, itu sedekah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sedekah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Itu sedekah. Jelas ya? Itu adalah sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Kalau kita iringi sedekah tapi dengan yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang jelek, Allah Maha, yaitu Allah Maha Kaya, nggak butuh kalian, nggak usah sedekah kalau diiringi dengan kalimat-kalimat jelek. Percuma kata Allah, nggak usah. Gua bakal ada orang yang digerakkan oleh Allah yang lain, bukan dari Anda yang sering sedekah tapi mengucapkan dengan jelek. Allah tidak akan kasih rezeki dia, tapi akan dilewatkan orang lain. Ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, silakan Aska. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggal itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke, saya jelaskan satu persatu. Wahai orang-orang yang beriman, yang diajak Allah itu orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, nggak usah. Orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah. Jadi jangan sampai Anda sedekah tapi rusak. Kenapa? Sedekahmu. Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Jadi kalau bersedekah, hai orang beriman, jangan nyakiti yang nerima. Jangan mempersulit yang nerima. Banyak orang suruh ngantri. Wah, itu paling bahaya. Jangan. Bahkan yang ngantri itu dulu di Masjid Istiqlal sampai diprotes banyak orang. Kenapa? Bagi sedekah sampai orang mati. Tidak boleh mempersulit, tidak boleh nyakitin. Bayangkan di tempat-tempat panas. Jangan. Kita kalau sedekah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun,
Jangan mempersulit. Ingat, ya, ingat. Jangan mempersulit, jangan keluar kalimat-kalimat yang kasar, yang menyakiti perasaan penerima. Seperti apa hasilnya? Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Orang kalau sedekah tapi riya, itu tidak ada hasil. Riya itu adalah penyakit yang berat. Kalau kita riya, riya itu apa? Pengen dilihat orang. Pepujian. Sering dipuji. Kita berharapkan pujian orang. Jangan. Itu artinya riya, pengen dilihat orang sedekah. Itu riya. Maka orang yang riya itu pahalanya tidak ada. Hilang itu penyakit, ya. Dia tidak beriman, ya, kepada manusia karena riya. Pamer, riya itu pamer, ya, kepada manusia, pengen dilihat orang dan dia tidak beriman kepada Allah. Maka ketika dia riya, dia tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah, hati-hati, ya, ya. Dan di hari akhirat juga dia nggak percaya Islam. Jadi orang yang sedekah tapi dengan riya, dia sudah keluar dari Islam. Ingat, perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya yaitu orang itu, inilah yang paling bahaya. Perumpamaannya bagaimana? Perumpamaannya orang itu adalah seperti digambarkan, ya. Digambarkan, maka dikatakan seperti apa? Orang itu seperti dia yang riya itu, maka dia tidak percaya hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu. Contoh, ada batu yang licin. Batunya tuh licin sekali, ya. Yang di atasnya ada debu. Debu itu seolah-olah hasil daripada sedekah kita. Ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Nggak ada pahalanya, hilang. Ya, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dan apa yang mereka kerjakan. Tidak. Mereka nggak memperoleh hasil sama sekali. Seperti batu licin, di atasnya ada debu, kena hujan yang lebat. Kosong. Kita tidak ada hasil, nol. Ya, sesuatu apa yang mereka kerjakan, hilang pahalanya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Orang yang demikian, maka disebut orang kafir, sudah bukan Islam. Dan Allah tidak akan memberi pahala, tidak akan memberi petunjuk. Hati-hati kita kalau sedekah. Jangan sekali-kali. Ya, oleh karena itu hati-hati. Kalau sedekah jangan diiringi dengan kalimat apapun. Bahkan tidak usah minta doa. Jangan. Itu menurut para ahli tidak boleh. Berarti kita tidak ikhlas. Kita kalau sedekah harus ikhlas. Jangan sampai sedekah, tolong doakan saya ya, tolong muliakan saya. Jangan. Tetapi kalau dia mendoakan, maka terimalah dengan amin. Ya, bahkan doakan dia kembali. Itu caranya. Tapi jangan berharap, nih pada pengemis dia kasih. Kemudian tolong doakan saya. Jangan. Nggak usah. Allah tahu. Semua itu ikut Allah. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah tidak melihat apa yang kamu berikan. Tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Nggak usah minta doa dari dia. Tapi Allah yang akan mengabulkan permintaanmu. Jangan. Kalau kita memberi, kita minta doa, berarti kita berharap kepada orang itu. Bukan berharap kepada Allah. Salah. Ingat cara bersedekah. Kemudian apa kata Allah lagi? Di dalam kita bersedekah, caranya bagaimana? Kita melihat surat Al-Baqarah masih, ya, Aska ayat 271. Bagaimana cara sedekah? Surat Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagaimana sekarang cara bersedekah? Allah katakan, jika kamu menampakkan sedekah, sedekahmu itu ditampakkan. Ya, kita memberitahu teman-teman, seperti halnya Mas Andi, ayo siapa yang mau sedekah di An-Nur? Ayo, itu dibolehkan, boleh. Ya, ingat, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Baik, boleh ngajak supaya orang fastabigul khairat. Mengajak kebaikan. Nih, saya mau bikin musola, saya mau bikin TPA, saya mau bikin Nur Corner. Itu boleh. Itu baik. Ditampakkan. Ya, mana yang lebih baik kalau kita diam-diam? Kemudian apa Allah? Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Kalau kita diam-diam sedekahnya, nggak boleh kelihatan orang. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh lihat. Diam-diam. Itu lebih baik. Bersedekah dengan terang-terangan, baik. Tetapi kalau menyembunyikan, lebih baik. Itu cara sedekah. Dijelaskan oleh Allah sejetil ini. Ya, bayangkan kalau Anda dengarkan dari tadi sampai sekarang, itu teratur rapi. Allah menjelaskan sampai cara memberi pun. Dijelaskan. Jangan sampai kasar. Jangan sampai menyakiti. Terang-terangan boleh. Ya, yang penting tujuannya tidak ada niat riba. Wah, Beb, saya takut nanti dipikir riya. Kalau Anda niat, sebab riya atau tidak itu tergantung niat. Kalau Anda niatnya pengen dilihat orang, itu riya, itu tidak boleh. Tetapi kalau Anda mengajak supaya tetangga Anda ikut sedekah, supaya teman Anda ikut sedekah, itu lebih baik. Sebab Anda berarti mendapatkan memberi petunjuk agar orang lain memperoleh kebaikan. Maka Anda juga dapat pahalanya. Itu boleh. Tetapi kalau Anda diam-diam, nggak usah dengar orang lain, tahu-tahu Anda laksanakan sedekah Anda. Wah, itu jauh lebih bagus. Ini lebih mulia. Allah itu mengetahui gerak-gerik kita semua. Tidak akan disedih, tidak akan duka cita. Akan dipelihara oleh Allah. Diberikan pahalanya. Ya, jelas diberikan pahalanya. Dengan mulia, dengan penuh. Ya, itu lebih baik kalau kita diam. Itu caranya. Kalau kita diam, itu akan jauh lebih baik. Ingat, inilah yang diperintah. Bagaimana cara bersedekah? Allah mengharamkan riba. Ingat, kita sudah pelajari riba. Tetapi sebaliknya, kalau duit kita itu kepingin supaya kita banyak, duit kita ini bertambah. Misalnya kita punya uang 10 juta, kita kepingin duit itu bertambah, ya kan? Jangan dimasukin di bank. Jangan diribakan. Itu haram. Tetapi sebaliknya, kalau Anda kepingin duit Anda berlipat-lipat ganda, caranya dengan apa dari Islam? Caranya sedekah. Ingat, kalau Anda punya uang itu kepingin jumlahnya bertambah, itu bersedekah. Bukan dengan cara riba. Kalau cara riba bertambah, tetapi haram. Ingat, kalau duit Anda kepingin jumlahnya nambah, itu beriba. Itu haram. Dan itu Anda pikir bertambah. Tetapi menurut Allah tidak bertambah. Menurut pandangan Allah, Anda merasa kalau riba itu jumlah Anda nambah. Tetapi sebetulnya menurut Allah, Anda tidak bertambah. Tetapi justru riba itu akan menghancurkan seluruh harta. Tetapi kalau Anda kepingin duit Anda bertambah, berlipat ganda, maka bersedekahlah. Itu caranya yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Iya. Allah menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Masya Allah. Ingat, ya, Allah memusnahkan riba. Nggak boleh riba.
Harus dimusnahkan, harus. Dan menyuburkan, akan subur lipat ganda yang banyak, yaitu sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Orang yang ngambil riba itu kafir loh. Bukan orang Islam, bukan. Kalau Anda masih nekat, naruh duit di bank, Anda bayar riba, Anda berarti kafir. Ya, tetapi kalau Anda kepingin duit Anda bertambah, maka sedekahkan. Ya, di dalam mereka itu adalah orang kafir. Stop, jangan riba lagi. Dan kalian itu kalau tetap riba, Anda bergelimang dalam dosa. Wih, jelas sekali ini. Masya Allah, jelas. Ya, hati-hati caranya. Yaitu dengan cara sedekah. Jangan malah riba. Banyak di antara kita yang naruh duitnya di bank. Dengan istilahnya deposito. Dengan bunga bank. Dengan apa saja namanya. Masya Allah, percuma. Semua itu akan menjadikan kita kafir. Akan menjadikan kita semakin hilang duit kita. Tetapi kalau kita sedekahkan, akan bertambah berlipat ganda. Ingat, ingat. Sebab orang yang tetap riba, ini celaka masih banyak di antara kita. Banyak. Apakah Anda orang Islam? Maaf, Anda ngaku orang Islam. Tapi sebetulnya Anda kafir. Jelas? Hati-hati. Jadi kalau Anda ngaca, nanti habis pengajian Anda ngambil kaca. Anda tahu bahwa yang ada di kaca itu kafir. Na'udzubillah. Stop, kata Allah. Udah, jangan diteruskan. Namanya riba. Tetapi suburkan sedekah, sedekah, sedekah. Akan lipat ganda. Tadi sudah kita baca, akan diganti lipat ganda yang banyak. Jangan takut, Beb, nanti saya sudah tua. Kebanyakan ini yang celaka siapa? Mari kita bahas. Yang banyak celaka itu banyak orang pensiun. Ada ibu-ibu yang ditinggal mati bapak. Ada seorang laki-laki yang pensiun kerja udah tua, duitnya dimasukkan deposito. Dia merasa duit deposito itu upah. Tiap bulan dia bisa buat hidup. Padahal itu akan menjadikan dia kafir. Sehingga matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Matinya pun udah tua, nunggu mati. Na'udzubillah, matinya dalam keadaan kafir karena makannya riba. Kalau mau Bu, Bapak, mau bertambah itu duit, sedekahin. Percuma Bapak ninggalin duit buat anak, belum tentu anaknya melaksanakan duit Bapak dengan baik. Malah kadang-kadang duit yang ditinggalin Bapak untuk maksiat. Anda dapat dosanya juga nanti dia. Tetapi kalau disedekahkan, Masya Allah. Ini yang paling mulia. Hati-hati. Wah, Beb, saya simpan. Boleh disimpan, tapi untuk kebutuhan yang pasti. Yang betul, mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Oh, nyimpen duit? Boleh, boleh. Ada. Nyimpen itu boleh. Ada aturan lagi yang mengatakan hadis, jangan lebih daripada setahun. Itu boleh, boleh. Tetapi hati-hati, kalau Anda nyimpan yang saat ini dilakukan oleh orang-orang kaya, na'udzubillah, menumpuk-numpuk duitnya sehingga besar sekali. Apa hasilnya kalau kita nyimpen duit? Seperti Mas Andi. Mas Andi itu punya pesawat, punya mobil, walaupun pesawat-pesawatan, walaupun mobil-mobilan. Dia simpan duitnya untuk itu. Apa hasilnya duit yang disimpan Mas Andi, Mbak Aska? Kita lihat surat 9. Ayat 35, Mbak Aska. Jadi Mbak Aska lihat apa yang disimpan Mas Andi itu duitnya nanti jadi apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah. Bayangkan Mas Andi itu nyimpen duit, Mbak Aska. Allah, kesian. Masya Allah. Nanti akan dicor jidatnya. Akan dicor lambungnya. Termasuk punggungnya. Sambil dikatakan nanti sama Allah, Andi, ya,
Ini duit yang kamu simpen nih loh, saya cor kamu. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan itu. Boleh kita nyimpen, tapi untuk kebaikan. Oh, saya mau pergi umroh, oh saya mau pergi haji. Sekarang pandemi udah selesai. Boleh, silahkan. Kita nyimpan untuk kebaikan jelas, iya. Itu dibolehkan, boleh. Tetapi kalau disimpan banyak di antara kita, apakah Mas Andinya atau istrinya? Banyak loh ibu-ibu itu yang nyimpen. Nggak tahu Aska termasuk yang nyimpen apa enggak. Masya Allah, kalau nyimpen itu kadang-kadang maaf. Saya kedatangan tamu Mbak Aska, seorang wanita sama suaminya. Beb, tolong nasihati istri saya. Kenapa? Ya Allah, dia nyimpen Beb, perhiasan itu banyak betul Beb. Tuh di mana-mana dibawa Beb. Dia tidur, taruh di bawah bantal. Dia pergi, dibawa kotak perhiasan. Alasannya simpanan dia. Masya Allah Beb, ngeri betul. Tolong nasihati istri saya. Saya catat, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Baik. Ibu lagi nyimpen ya? Iya, itu kotak simpanan saya, Bib. Isinya perhiasan saya. Ada emas, ada berlian, ada apa. Kemana-mana saya bawa. Ya Allah, capek bener ya, Bu? Enggak capek. Sebab saya, untuk apa, Bu? Nanti kalau suami saya mati, ini kotak perhiasan akan saya jual untuk ngurusin anak-anak dan kehidupan masa tua saya. Masya Allah, saya tepuk tangan. Hebat, Ibu. Hebat, betul. Supaya nanti masa tua. Ibu nggak percaya sama Allah. Percaya, Beb. Tapi kan saya usaha. Boleh. Maka saya tanya Ibu. Ibu bilang tadi kalau yang mati suami, Ibu akan melaksanakan uang yang ada di perhiasan. Betul. Kira-kira kalau yang mati Ibu dulu bagaimana? Kalau yang mati kira-kira istri dulu? Bagaimana? Ya, saya janji sama suami supaya perhiasan ini untuk meneruskan anak saya sekolah, untuk membesarkan anak saya. Bu, boro-boro kalau ibu mati dikubur, nggak sampai 3 hari, Bu, suami sudah kawin lagi. Nah, itu perhiasan untuk lamaran. Bahkan ketika dia ziarah kepada ibu, itu istri yang baru, itu pakai kalung ibu, pakai cincin ibu. Sambil dia batuk-batuk, ibu di dalam kubur bisa apa? Diam dia. Lah terus harusnya bagaimana? Jual, berangkat umroh, berangkat haji. Jangan sampai ibu mati, tapi ibu belum pergi haji. Padahal ibu mampu. Maka ibu matinya sebagai Yahudi dan Nasrani. Boleh nyimpan, tapi caranya bukan seperti itu. Nyimpan untuk apa? Berangkat umrah, berangkat haji. Ada, begitu sudah, maka jual. Langsung daftarkan haji. Sehingga matinya jangan sampai jadi orang kafir. Tetapi orang yang nyimpan, nggak tahu Aska ini juga nyimpan apa enggak, ini nggak tahu Aska. Gimana Aska kok senyum aja? Ya, jangan sampai. Ayo. Ini cara-caranya. Lebih baik kalau mau disimpan jadi berlipat, sedekah. Ya, jangan disimpan banyak yang nyimpan, ada gelang, kalung. Allahu Akbar. Bahkan akan menjerat. Kalung, gelang yang kita simpan akan menjadi jeratan nanti dikubur. Bahkan akan dicor jidat kita, lambung kita, punggung kita. Ngeri bener. Tapi kalau Mas Andi katanya nggak pernah nyimpen. Yang nyimpen katanya istrinya. Ya Allah, kita nggak tahu siapa yang mati duluan. Kalau yang mati istrinya dulu pasti Mas Andi kawin lagi. Kawin lagi ya Mas Andi? Enggak, Beb. Enggak. Masya Allah, setia. Mas Andi itu setia. Setiap pengkolan ada dia. Insya Allah. Ya jangan, mari. Kita diatur oleh Allah. Islam itu mengatur segala sesuatu. Jangan. Ini semua lengkap hari ini. Anda tahu semuanya. Jelas. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Silahkan, ayo kita diskusi. Inilah sedekah. Diajarin caranya. Bagaimana kita hidup menyimpan pun diatur. Bagaimana kalau kita riba. Semua diatur. Kita kepingin duit kita itu selalu bertambah. Caranya pun diatur. Anda perlu tahu bahwa segala sesuatu akan bahaya kalau kita salah. Jelas? Oke. Bahkan kita ini sering ngobrol.
Kita sering ngobrol sama Mas Andi. Mas Andi tuh handphonenya sampai kadang-kadang habis pulsa. Gara-gara buat ngobrol. Iya kan? Banyak diantaranya juga Aska. Oh ya Allah, 1 bulan keluar berapa ratus ribu tuh. Buat beli pulsa. Apakah itu pembicaraannya apa? Pembicaraannya istrinya dosa. Pembicaranya dosa. Iya. Kenapa? Rasulullah mengatakan, banyak di antara kita ketemu. Nah, sekarang kadang-kadang nggak ketemu tapi pakai handphone. Ngobrol. Padahal dia sudah masuk neraka sebanyak 70 tahun. Tidak terasa. Kenapa? Karena ngobrol ngalor ngidul yang tidak berguna. Nah, ngobrol mana yang paling benar? Yang dianjurkan ngobrol itu apa, Aska? Surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa. Surat keempat sekarang. Surat keempat ayat 114. Cara ngobrol yang benar itu apa sih? Ngobrol apa yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Akan dimasukkan surga. Siapa? Ingat, kalau ngobrol itu semua nggak ada gunanya. Nggak ada. Saya ulang ya. Pembicaraan rahasia, tidak ada kebaikan. Semua kebaikannya nggak ada. Dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh. Yang menyuruh orang lain bersedekah. Jelas, Mas Andi? Jadi kalau ngobrol nggak ada gunanya semua itu. Kecuali Mas Andi, ayo ini Habib hari ini menjelaskan masalah sedekah nih. Ayo. Itu yang benar. Itu pembicaraan yang benar. Jelas ya, Aska? Lainnya, semua itu kacau. Atau berbuat kebaikan, kita sendiri sedekah, atau mengadakan perdamaian, kita mendamaikan orang, kita pakai handphone, itu ada pahalanya. Ada bahkan pahalanya lebih baik dari sholat, damaikan itu. Iya, jangan sampai salah. Lainnya pembicaraan lainnya percuma, tidak ada artinya, kecuali sedekah, perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Apa pemberian Allah bersedekah? Yaitu surga. Allah. Lainnya pembicaraan percuma. Ya, sekarang kan ada di YouTube nih. Habib menjelaskan sedekah. Nanti dikirim ke teman-teman. Itu pembicaraan yang bermanfaat. Itu akan diberi oleh Allah pahala surga. Yang lainnya enggak. Ya, kalau kita sama pacar kirim WA, kita selama ini WA-WAan ya, Aska, itu enggak ada gunanya. Yang ada gunanya Aska ngirim. Ayo sedekah. Itu perintah dari Allah. Kita lihat lagi Aska, surat ke-9 ayat 58. Allahu Akbar. Surat 9 ayat 58. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Yuk, hati-hati. Ini sedekah ini kalau kita kasih, orang yang tadinya marah-marah, kalau kita kasih duit, ya, pasti akan disembah-sembah. Pasti senang. Jelas ya? Tuh bayangin Mas Andi itu. Mas Andi, Mbak Nur itu kalau lagi bagi, yang dibagi semua senang. Wih, kalau perlu dipuji-puji sepanjang langit. Tetapi begitu Mbak Nur gak ngasih, Masya Allah. 1000 kali Mbak Nur ngirim. Sekali saja dia nggak ngirim, itu caci maki habis. Hobi kok kita seneng sama pemberian orang. Jangan seneng. Ya, kita bagi itu yang benar. Tapi kalau mengharap bagian, jangan.
Jangan kepingin dibagi sedekah, jangan. Tetapi jadilah pembagi sedekah. Bahkan Allah pesan, Rasulullah pesan, kalau ada orang yang minta-minta, itu sebetulnya mereka itu merendahkan dirinya. Jadi kalau kita sudah ngajukan proposal, kita minta, Mbak Nur, saya minta ini. Ketahuilah itu orang itu paling celaka. Orang paling celaka. Kenapa? Hobi kok minta. Bahkan nanti kalau dikasih pun, minta lagi. Dikasih lagi, minta lagi. Orang yang minta-minta, itu akan dijadikan oleh Allah. Dia akan minta-minta terus sampai kiamat. Hati-hati. Jangan menjadi peminta-minta. Walaupun Anda saudaranya Mbak Nur, walaupun Anda keluarganya Mbak Nur, atau Anda temannya Mbak Nur, jangan berharap kepada Mbak Nur atau Mas Andi atau teman-teman yang kaya. Wah, itu celaka. Ada loh orang yang cari teman yang kaya. Kenapa? Supaya nanti kalau saya susah, saya bisa minta dia. Oh, ini celaka, ini bukan teman. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang hobinya senang minta-minta? Kalau mati, yang paling hancur di dalam kubur itu apanya dulu? Wajahnya. Akan hancur terlebih dahulu dimakan tanah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia malu. Karena dia malu. Ketika menghadap Allah malu, Allah bilang jangan minta-minta. Tetapi dia selalu minta-minta. Siapa yang paling mulia yang harus dikasih? Siapa yang harus disedekahi? Yaitu orang yang miskin, tetapi dia tidak menonjolkan bahwa dia miskin. Gak pernah minta. Padahal kita tahu dia butuh. Kita tahu di dalam Al-Quran ayatnya dijelaskan. Sedekahlah kepada siapa? Kepada orang yang tidak menjadi peminta. Bahkan dia menunjukkan bahwa dirinya kaya. Padahal dia dalam keadaan miskin. Maka sedekahmu aku lipat gandakan lagi pahalanya. Lah sekarang paling seneng kok minta. Orangnya kuat, badannya seger. Lah minta, punya anak, punya istri, harusnya cari nafkah. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Daripada Anda minta-minta, lebih baik menjual kayu di hutan. Menjual kayu di padang pasir, kamu bawa ke pasar. Itu jauh lebih baik daripada kamu minta-minta. Jangan mau minta-minta. Ingat, stop. Jangan pernah ngajukan proposal. Jangan, walaupun Anda punya teman kaya raya. Jangan pernah. Terutama kepada ibu-ibu, bapak-bapak sebagai panitia-panitia. Maaf, saya katakan Anda celaka. Anda celaka kalau Anda minta-minta. Anda menghimbau, boleh. Fastabikul khairat, tadi dikatakan oleh Allah. Boleh. Tapi minta-minta. Maaf, celaka Anda. Ini ada di Quran, ada di hadis. Jangan. Kita tahu teman kita kaya. Bukan untuk diminta-minta. Tetapi kalau kita melihat, kita dilihat. Oh, saya lagi begini. Apakah dia nggak tahu? Dia tahu. Biar dia tergerak hatinya sendiri. Sebab rezeki Anda untuk bangun TPA, rezeki Anda untuk membangun masjid, itu bukan dari mereka, tetapi dari Allah. Alangkah sedih. Maaf, saya katakan sedih. Apa? Di jalan-jalan banyak orang membawa jaring. Di jalan-jalan. Na'udzubillah, kesian. Bayangkan orang yang jalan terhambat. Sambil dia caci maki. Sambil dia caci maki Islam. Orang Islam kok begitu? Alangkah sedih. Jangan cara begini, cara minta-minta sedekah. Allah tidak anjurkan. Bahkan setiap masjid kita lihat, pasti ada kenceleng, ada kotak duit, bahkan ribut. Kotaknya sekarang ini dijadikan apa? Oleh pencuri rebutan. Bayangkan menjadikan pencuri. Siapa yang menjadikan mendidik pencuri? Orang yang ada di masjid. Ngapain pakai kotak? Wah, Habib mengharapkan masjid nanti kalau enggak jalan. Masjid itu bukan milik Anda, milik Allah. Allah tuh maha kaya. Nggak usah takut. Jangan. Tidak usah masjid itu ada kotak uang. Nggak usah. Kalau memang betul dia mau nyumbang masjid, dia cari siapa pemilik masjid. Siapa takmir masjidnya. Dia sumbang. Sehingga masjidnya itu menjadi mulia. Masjid-masjid yang mulia itu satu. Yang tidak ada tempat untuk kotak, untuk uang. Kita lihat adanya di mana? Adanya di Solo,
Adanya di mana lagi? Di Mekah. Adanya di mana? Di Madinah. Dan ada di mana? Di Bogor, di tempat pesantren saya. Alhamdulillah, masjidnya tidak pernah saya kasih kotak. Kenapa? Ini urusan duit jangan ada di masjid. Jangan Anda urusan duit di masjid. Masjid untuk ibadah, bukan untuk cari uang. Jangan takut dengan uang ongkos untuk memperbaiki masjid. Jangan. Ingat, boleh Anda punya teman kaya, Mas Sandi, Mbak Nur, siapa saja, silakan. Tetapi jangan dijadikan dia seperti ATM. Jangan sekali-kali, Anda termasuk orang celaka. Saya ingatkan dari sekarang. Anda mati hancur pertama kali wajah. Jangan, loh Beb, saya adalah pengurus. Kalau nggak bisa jadi pengurus, lebih baik stop. Jangan jadi pengurus. Pengurus kalau caranya begini, itu bukan pengurus. Lebih baik keluar daripada pengurus. Saya punya majelis taklim. Tidak pernah saya ajurkan untuk orang mengirim nomor rekening. Tidak, kecuali dia memang minta. Habib, nomor rekeningnya berapa? Itu karena apa? Saya mau ikut, saya mau nyumbang. Itu boleh. Tetapi kalau kita nyodor-nyodorkan, itu bukan sebagai yang benar. Tidak akan dimasukkan surga. Justru malah matinya dikubur saja celaka. Mbak, duit kita ini paling bagus untuk sedekah. Tetapi sedekah kepada siapa? Jangan sedekah kepada orang yang minta. Jangan. Justru kepada yang tidak minta. Tetapi dia kita tahu membutuhkan. Itu aturannya. Ini semua tadi ayat-ayat berkaitan dengan cara bersedekah. Ini hari pelajaran sedekah. Termasuk tadi surat ke-9 ayat 58. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Mengenai zakat, mengenai pemberian sedekah. Ya, jika mereka diberi bagian, mereka senang-senang. Kalau perlu Mbak Nur dipuji-puji. Kalau perlu Mas Sandi dipuji-puji. Mbak Nur, Mas Sandi, jangan percaya orang ini. Jangan percaya. Kalau Anda memberi, dia akan memuji Anda. Jangan percaya. Jangan. Jika mereka diberi, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka akan marah. Bayangkan ini yang paling celaka. Bahkan kalau diberi dia senang. Ucapan terima kasih WA-nya, Masya Allah, sampai 3 lembar. WA-nya sangat puji-puji. Habis. Tapi kalau sekali saja nggak dikasih, dicaci maki. Ada loh yang minta tolong. Beb, tolong kirimin dong sama siapa? Mbak Nur. Dia dulu pernah ngirim saya. Tapi sekarang kenapa nggak mau? Saya butuh meja buat pesantren. Saya butuh uang untuk ngurus anak pesantren. Kalau mau minta-minta, lebih baik nggak usah bikin pesantren. Kalau Anda bikin pesantren, jangan minta-minta. Kesian santrinya. Santrinya celaka, pemiliknya celaka. Jangan. Buatlah masjid, tapi jangan sampai dengan minta-minta uang. Buatlah pesantren, jangan minta-minta. Mudah kok. Tidak sulit. Selama kita yakin bahwa semua itu dari Allah. Allah yang membuat kaya. Allah yang membuat segalanya. Kenapa takut? Kenapa kita berharap sama orang kaya? Kenapa kita tidak berharap sama Allah? Kalau Anda berharap sama Allah, Allah akan lipat, akan penuhi semua kebutuhan kalian. Tetapi kalau kalian orang yang celaka, yaitu yang hobinya kirim proposal, stop. Sedih saya melihat kalau ada seorang ketua agama, seorang pemimpin kiai haji, hobinya cari sumbangan. Celaka dia. Jangan diikuti. Jangan. Saya ingatkan. Tidak akan menjadikan kalian mulia. Tapi akan menjadikan kalian sesat. Akan menjadikan kalian celaka. Ingat, hati-hati. Ya, ingat. Jangan meminta-minta sumbangan. Jangan. Tetapi kalau Anda disumbang, ada orang yang memberi, jangan ditolak. Ingat, kalau ada orang membeli, jangan ditolak. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada yang minta-minta, tetapi dia pakai pakaian baik,
Dia pakai kendaraan baik. Kalau dulu kuda merah, kata Rasulullah. Kalau sekarang mungkin Ferrari. Minta sumbangan tapi pakai Ferrari. Apa kata Rasulullah? Beri dia, jangan ditolak. Loh, kenapa diberi, Beb? Sebab dia itu sudah mencelakakan dirinya. Sudah memasukkan dirinya ke dalam celaka neraka. Dia sudah celakain, jangan ditolak lagi, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang minta-minta, walaupun sedikit, kasih aja semampu kita. Karena kita melihat orang itu sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Jadi ada orang yang sudah merendahkan dirinya, sudah serendah-rendahnya, jangan ditolak lagi. Insya Allah menjadi mulia. Ya, jangan ditolak. Ada orang minta. Karena orang minta-minta itu sudah celaka. Sudah celaka, kita tolak. Wah, lebih celaka lagi kesian. Ini caranya. Tetapi kita lihat saat ini, Allahu Akbar. Semua kita bikin segala sesuatu. Oh, kita bikin anak yatim. Boleh, bagus, bagus. Tetapi jangan mengadakan tangan kemana-mana. Celaka, celaka. Ada lagi yang mengadakan sumbangan untuk anak yatim. Oh, ada yang nitip. Si A, Mas Andi nitip buat anak yatim. Ini nitip buat anak yatim. Duitnya banyak. Akhirnya diadakan rapat. Rapatnya itu pun pakai makan. Makannya diambil dari anak yatim. Haram. Haram nggak boleh. Anak yatim betul-betul orang nitip anak yatim. Harus untuk anak yatim. Orang nitip untuk orang miskin. Harus untuk orang miskin. Ingat, hati-hati. Siapa yang makan? Bayangin saya pengurus anak yatim. Saya ngadakan rapat. Saya beli makanan pakai duit anak yatim titipan orang. Hasilnya apa? Surat keempat, ayat 10. Surat keempat, ayat 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Na'udzubillah. Banyak loh orang yang bawa anak yatim. Ditenteng kemana-mana, ke rumah-rumah. Kemudian pengurus yatim itu punya anak. Padahal ibunya masih ada. Bapaknya masih ada. Tetapi anaknya suruh ikut salaman-salaman supaya dikasih amplop. Padahal orang pemilik rumahnya niatnya untuk anak yatim. Maka sekecil itu api neraka di dalam perutnya. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan. Jangan, ini aturan Allah semua di Quran, di hadis. Tinggal kita mau selamat apa tidak. Saya minta maaf hari ini. Insya Allah minggu depan masih saya teruskan. Sebab masih banyak cara-cara. Bagaimana cara-caranya nanti kita sedekah, dan bagaimana yang minta sedekah itu caranya bagaimana. Akan diatur insya Allah minggu depan. Hari ini sudah jam 11 lebih 22 menit. Maaf, Mbak Mas Andi sudah lewat 2 menit. Saya diberi waktu cuma jam 11.20, sisanya untuk tanya jawab. Insya Allah saya sambung, kalau sehat walafiat. Minggu depan saya sambung. Ya, maaf, saya bukan berarti emosi. Tidak, ini untuk menyelamatkan kita. Tadi kan pertanyaannya 10 hal yang menjadikan kita masuk surga. Di antaranya sedekah. Sedekah yang bagaimana sudah saya jelaskan. Yang belum saya jelaskan, insya Allah minggu depan jangan tinggalkan. Silakan Mas Andi untuk tanya jawab. Baik, Bib. Saya buka. Mas Andi, komentarnya jawab. Bagaimana ya, ini masalah sedekah? Wah, ini banyak pertanyaan nih, Bib. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan. Biasa, tausiahnya Masya Allah Habib, menyentuh. Masya Allah. Silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Ayo, hati-hati. Ini pertanyaannya. Oh ya, Bu, silakan Bu Tuti. Maaf ya Pak Andi, sebelumnya maaf. Siap. Mau tanya Habib. Nah, tadi disampaikan tausiah sedekah yang begitu luar biasa. Apa manfaatnya ya? Nah, ini Habib saya mau nanya Habib. Ada seorang ustadz atau seorang ustazah, dia kan pasti tahu ilmu agamanya. Tapi dia ingin membuat suatu yayasan pesantren, dia mengandalkan orang yang
kaya gitu Bib, jadi donatur terus gitu, kayak di push orang tersebut. Itu menurut Islam bagaimana Bib orang tersebut? Sedangkan tadi Habib menyampaikan tidak boleh memberi proposal boleh. atau meminta-minta Bib. Silahkan baca Al-Quran. Siapa yang paling mulia dikatakan Allah? Yaitu setiap orang yang miskin, tetapi dia tidak menunjukkan kemiskinannya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Apabila kamu ketemu dia, sedekahlah. Kenapa? Pahalanya aku lipat gandakan 100 kali lipat. Jangan. Minta-minta itu adalah boleh, tapi yang paling dibenci. Bahkan akan mengakibatkan celaka. Kita tahu Mbak, nggak ada namanya Ustadz, nggak tahu. Tetapi maaf Mbak Tuti, itu kalau sudah namanya duit, itu mata jadi gelap. Bahkan banyak Ustadz yang dititipin duit oleh Mbak Tuti. Ustadz kasihkan ini 10 juta untuk zakat. Langsung dia ambil 10%. Wih ini naudzubillah. Jangan pernah Anda nyerahkan seperti itu. Jangan. Ustadz itu kalau Anda mau beri Ustadz, beri dari hadiah. Beri. Itu juga manfaat. Manfaat. Tetapi jangan dititipin uang zakat. Dititipin uang sedekah. Langsung dia ambil. Seolah-olah dia jadi amil. Celaka itu pun nggak boleh. Hati-hati Mbak Tuti. Kadang-kadang kita mau berbuat baik. Tetapi kalau caranya salah. Bukan malah baik. Malah kita celaka. Malah kita celaka Mbak Tuti. Mbak Tuti kepinginnya baik. Iya, tetapi Mbak Tuti ngajarin orang itu akhirnya nyuri. Bayangkan Ustadz yang Anda titipin buat zakat. Tetapi dia, apakah duit Anda itu akan bermanfaat? Tidak. Anda tahu, ini orang nggak bisa diberi amanat. Ternyata Tuti ikut sama dia. Apa bedanya Tuti dengan dia? Janganlah tolong menolong dalam kejahatan, kata Allah. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya, Bib. Terima kasih, Bib. Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Andi yang lain. Baik, ini pertanyaan yang berhubungan yang dengan sedekah baru satu, Bib. Yang lainnya tidak mengacu pada materi. Tapi sebelum saya bacakan, Bib, saya mau tanya nih, Bib. Iya, iya. Kan dalam berdakwah ataupun harokah begitu, seperti zaman Rasulullah waktu dulu kan, mau perang mau apa itu kan minta kepada jamaah gitu ya untuk bisa mempersiapkan diri, harta dan apapun yang dimiliki untuk kepentingan dakwah. Nah, kalau itu urusannya beda nggak, Bib? Apakah Rasulullah minta-minta berarti? Mengajak Ya, kan ya, Bib? Ya. Mengajak begitu. Rasulullah tidak pernah minta-minta, Pak. Enggak mungkin Rasulullah melanggar, Pak. Enggak ada Anda kalimat, yo, ayo, wajib, ayo, kita sumbang, kita mau perang. Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, kita mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu berat. Kita butuh biaya memang besar. Iya. Siapa yang mau memberi pahala, mau mencari pahala? Siapa yang mau cari kebaikan? Jadi ini namanya fastabigul khairat. Seperti Mas Andi. Mas Andi katakan, Mas Andi ngirimkan sesuatu. Saya ini di Anur, kita selalu menyumbang orang fakir, menyumbang anak yatim. Saya punya wadah. Siapa yang mau mencari wadah kebaikan, ini saya kasih tempatnya. Silahkan. Itu namanya bukan minta, tapi fastabigul khairat. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minta, ayo dong, ayo. Enggak. Boleh kecuali zakat ya, Bib. Kalau zakat diutus. Kalau zakat diutus orang untuk menagih zakat. Ada itu yang namanya amil. Itu ada disuruh oleh Rasulullah. Itu karena apa? Bukan milik orang itu, tapi milik Allah. Anda tahu di antara sahabat yang dekat sama Rasulullah, yang selalu sholat di belakang Rasulullah. Namanya orang terkenal di belakang Rasulullah. Bukan, yaitu seorang sahabat yang minta didoakan jadi kaya. Dia sholat di belakang Rasulullah. Wah, bukan. Dia seorang yang selalu sholat di belakang Rasulullah. Dia miskin. Ya Rasulullah doakan saya. Maka oleh Rasulullah didoakan. Ternyata apa kata Rasulullah? Cukup, jangan minta. Enggak, tolong saya minta sama Allah. Maka didoakan supaya diberi. Ternyata dia nguruskan apa? Kambingnya hari ini terus berlipat-lipat. Akhirnya jadi kaya raya. Begitu ada perintah zakat, dia tidak mau zakat.
Bahkan akhirnya apa? Dia sudah jadi orang kafir, tidak melaksanakan lagi syariat Islam. Alangkah sedihnya. Alangkah sedihnya. Bayangkan yang dulu sholat di belakang Rasulullah, setelah kaya malah keluar dari Islam. Karena hartanya membuat dia tidak mau zakat. Maka Rasulullah mengatakan celaka. Tha'labah namanya. Maaf, sahabat Rasulullah namanya Tha'labah. Tha'labah itu sahabat Rasulullah, sholatnya di belakang Rasulullah. Tapi dia tahu Rasulullah itu kalau doa selalu dikabulkan. Maka Tha'labah minta, ya Rasulullah jadikan saya kaya dong, saya miskin, saya miskin. Jangan, Tha'labah nanti kamu celaka. Enggak, saya pingin kaya. Ya, Tha'labah minta, ya Allah apa yang diminta oleh Tha'labah. Maka kabulkan, maka dikabulkan. Tha'labah jadi mulai kambingnya jadi banyak. Padahal setiap 40 zakatnya 1 kambing. Zakatnya 1 kambing. Setiap 40. Bayangkan kambingnya Tha'labah itu sudah sampai gurun. 1 gurun banyak. Ketika didatangi atas perintah Allah untuk mengeluarkan zakat. Dia bilang apa? Ini yang kerja saya, yang memuliakan saya. Kenapa saya dimintain zakat? Nggak mau. Kemudian yang menagih zakat itu namanya Amil, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Tha'labah nggak mau mengeluarkan zakat. Apa kata Rasulullah? Celaka Tha'labah. Celaka. Sampai Sayyidina Abu Bakar pun, masa Sayyidina Abu Bakar ditagih. Tapi ternyata nggak bayar zakat. Oh itu wajib mas kalau zakat. Harus. Tetapi kalau sedekah kita tidak boleh mas. Ya minta-minta itu sesuatu yang paling celaka. Rasulullah nggak mungkin minta-minta. Bahkan Rasulullah mengatakan celaka orang yang minta-minta. Tapi beliau menyiapkan fasilitas. Demikian saya diajarkan oleh guru saya, Al-Habib Anis. Belum pernah dia minta. Tetapi dia ketika bangun masjid, dia melihat kalau ada orang yang mau, Bib saya ikut. Silakan. Tetapi kalau minta, Rasulullah nggak pernah mas. Jangan salah, hati-hati pengucapan. Kira-kira demikian Mas Andi. Iya Bib, terima kasih Bib. Jadi sebetulnya negara ini luar biasa ya Bib. Tantangannya karena menjadi ini Bib, menjadi bahkan jabatan politik itu adalah yang dikejar-kejar agar supaya umat itu mendapatkan ini Bu, umat itu mendapatkan jatah gitu Bib. Lah iya. Ya kan? Harusnya memakmurkan mas. Tertentu gitu kan. Iya. Malah ngambilin duit orang sedekah. Na'udzubillah. Nah ini Bib ada pertanyaan dari Ibu Mustika Ariana ini sebetulnya. Silakan Ya. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Ibu Apabila Mustika. minta sumbangan untuk kegiatan masjid atau kegiatan lain dengan mengitari dengan kantong gimana Bib? Jadi ini menawarkan nih Bib, bukan meminta Bib. Boleh ya Bib ya? Saya paling sedih mas kalau Jumatan itu di depannya kotak gerak-geruk. Jadi ini lagi khotib. Oh ini kok kotak. Kadang kotak-kotaknya dibikin apa mas? Kotaknya dibikin seperti kuburan itu loh mas. Supaya orang takut, ya supaya orang nyumbang. Akhirnya kotaknya itu dibikin seperti orang kalau mau diangkat pakai jenazah itu. Supaya orang itu ketakutan. Sehingga orang pada ribut di masjid khutbah urusannya ngurus duit. Saya pernah ingat sekali mas, pengalaman saya. Saya datang ke guru saya di Solo, Habib Anis. Ketika sedang subuh mas, dia sedang duduk mau menuju ke masjid, jalan ke masjid, ada orang yang bawa duit mas, karena dia ziarah. Setelah ziarah karena tidak ada kenceleng, dia ngumpulin duit diserahkan sama Habib Anis. Ketika saat itu apa? Langsung ditomplak. Jangan pagi-pagi kita urusan dunia. Jangan, Rasulullah mengatakan siapa pagi-pagi urusan dunia, maka hidupnya tidak akan pernah sukses. Jangan ada aturan, Mas. Kalau mau ngasih pun dengan cara yang baik, lihat waktunya, jangan waktu subuh, jangan waktu maghrib, itu ada aturan, itu pun ngasih ditolak. Lah ini caranya salah. Jadi hati-hati. Kita tidak usah menyiarkan kalau perlu. Ini rekening, tidak usah. Kalau dia memang butuh, dia pasti akan menghubungi Mas Andi. Mas Andi, saya mau kepingin bantu Nur Corner dalam pengajian. Silakan, saya minta nomor baru dikasih. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, Jumatan saja ada orang yang bawa bungkusan itu loh Mas. Masya Allah. Jadi ributnya itu, padahal kalau kita khutbah, tidak boleh ada bicara. Tidak boleh ada gerakan-gerakan selain khutbah.
tetapi dihancurkan masjid itu dengan tingkah laku siapa? Tingkah laku pengurus masjid. Akhirnya orang tidak konsentrasi kepada khotib, konsentrasinya pada bungkusan, Mbak. Yang dikatakan oleh tadi, Mbak. Masya Allah, sedih benar. Celaka betul itu masjid. Tidak boleh dalam kita beribadah urusan di masjid. Di dalam masjid tidak boleh urusan duit. Jadi kalau Anda lihat masjid, ada kotak duitnya, itu masjid tidak ada berkah. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Mustika Aryana ya. Moga-moga Silakan menjawab. Ibu Mustika Aryana. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya adalah dari Ibu Aisyah dulu nih. Nanti baru naik ke atas ya ini karena banyak sekali tulisannya nih, Bib. Boleh. Saya akan Pertanyaan tunggu pertama setia. dari Ibu Aisyah dulu karena udah protes. Mana tadi pertanyaannya Bu Aisyah? Pertanyaannya pendek sih, Bib, tentang sedekah. Nah, Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaannya, Bib. Yang pertama adalah bagaimana jika kita niat mau sedekah tapi belum kelaksana. Yang kedua, bagaimana jika bersedekah niatnya agar harta atau uangnya bertambah. Waduh. Ya. Pertama kali dia niat sedekah, tapi belum terlaksana. Sudah dicatat sama Allah oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat sebelah kanan ini sudah nulis bahwa Anda sudah berpahala. Kalau ternyata itu dilaksanakan, akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Jadi walaupun Anda sudah niat, itu kebaikan, sudah ditulis pahala. Sudah diberi pahala. Sudah. Nah, itu yang pertama. Niat-niatlah sedekah. Perbanyaklah niat sedekah. Ingat ya, tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum, nanti saya bahas. Insya Allah minggu depan. Banyak loh di antara kita yang niat doang. Saya kalau dikasih rezeki Allah, saya akan sedekah. Ada loh ayatnya. Tetapi ternyata sudah dikasih, sedekah juga enggak. Ah, itu celaka. Nanti ada ayatnya. Ada. Ingatkan saya minggu depan. Akan saya jelaskan. Kemudian apa lagi yang tadi? Yaitu niat apa dia sedekah? Oh, agar hartanya bertambah. Nggak apa-apa. Allah yang ngajarin kok. Ada ibadah. Kita harus berharap pahala. Harus. Carilah pahala. Iya. Saya ibadah untuk apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah. Supaya saya diridhoi Allah. Nah, itu harapan. Harapan boleh. Bukan berarti seolah-olah tidak ridho. Tidak. Memang Allah yang ngajarkan. Kalau kamu sedekah, aku akan kasih berlipat ganda. Itu kan janji Allah. Apakah kita tidak boleh menagih janji Allah? Boleh. Silakan. Anda harus berharap. Harus. Mulia. Semakin Anda berharap hanya kepada Allah. Harap kepada Allah itu tidak ada salah. Harap kepada yang nggak boleh berharap pada suami, berharap pada teman. Itu yang nggak boleh berharap kepada Mas Andi. Ya, jangan Aisyah masa berharap pada Mas Andi. Walaupun kita tahu Mas Andi kaya raya, tapi jangan berharap kepada dia. Nanti Anda kecewa. Kira-kira demikian, Aisyah. Gimana Mas Andi? Baik Habib, terima kasih jawabannya. Silakan Mas Andi. Kalau perlu mintanya yang banyak sekaligus ya, Beb ya. Ridho Allah, duit banyak, sehat gitu ya, Beb ya. Oh, kalau kepada Allah, Mas, Allah malah seneng. Allah malah bahagia kalau dimintain. Bahkan akan kalau misalnya nggak dilaksanakan sama Allah karena takut jadi kejelekan, Allah pun hapus dosa-dosa. Indah ini kalau kepada Allah. Tapi jangan berharap kepada ya, Beb ya. Banyak yang terutama banyak kecewa itu siapa, Mas Andi? Nah, yang banyak kecewa adalah istri Mas Andi karena dia berharapnya kepada Mas Andi. Coba dia berharapnya kepada Allah, pasti dia nggak akan kecewa. Iya. Jadi Bib, katanya bahkan bahkan perkara yang remeh pun diminta aja sama Allah nggak apa-apa ya, Bib? Nggak boleh. Jangan. Bahkan Rasulullah bilang jangan minta kepada suami, jangan minta kepada orang. Ya Rasulullah, sandal saya putus. Kalau sendalmu putus, mintalah kepada Allah. Sendal putus, Mas. Hadis ini.
Hadis. Lah sekarang kebanyakan istri-istri itu minta pada suami. Kenapa istri-istri itu banyak penghuni neraka, kata Rasulullah? Karena dia selalu minta pada suaminya. Setiap minta dikasih, setiap minta dikasih. Suatu saat suaminya lagi nggak punya, dia tidak memberi. Langsung semua kebaikan suami yang dulu hilang. Silahkan Mas Andi itu ngasih istri kapan saja kan Mas. Tapi sekali aja Mas Andi tidak ngasih, Mas Andi akan dicaci maki habis. Hanapeng, Hanainong. Tidak ada. Mas Aceh. Jadi bapak-bapak ya ini tidak punya senjata kalau ditanya sama istri. Kalau minta-minta nggak dikasih terus jawab seperti apa. Ya. Ibu saya ngajarin kepada saya ibumu. Selama hidup dengan ayahmu, belum pernah minta. Saya tidak mau. Kenapa? Takut nanti akan menjadi celaka minta-minta itu. Mau minta sama suami aja nggak berani, Pak. Nggak berani. Kebayang nggak kalau semua istri, Pak, tidak ada yang minta kepada suami. Tetapi apa yang diberikan suami, dia terima. Masya Allah, Mas Andi. Itu kalau perlu istri Anda jangan 1. Kalau perlu 12 istri kayak gitu. Ada bercanda, istri harus 1. Pak, istri yang baik tidak pernah minta kepada suami. Tetapi setiap diberi oleh suami, maka dia berterima kasih. Itu yang benar, Mas Andi. Oke, ini saya bacakan lagi nih, Bib. Ya. Nanti saya pura-pura tidak mendengarkannya. Ini pertanyaan dari Ibu Syarifah Meharan Al-Hadi. Maheran. Maheran ya. Ya. Al-Hadi. Oh, mau tanya langsung. Mau tanya silakan. Langsung, silakan. Ibu Maheran, silakan. Apa Mas Andi Pak Andi tolong bacakan. Tolong Mas Andi dibacain. Saya bacakan ya, ini saya bacakan. Ya, nanti kalau nggak jelas dia boleh tanya terusnya. Bagaimana ucapan uang ikhlas yang disampaikan kepada ahlul bait? Ya. Kalau ahlul bait, Mas, itu haram menerima sedekah. Haram menerima zakat. Tidak boleh. Ketika Sayyidina Husain, Rasulullah dikasih sedekah kurma. Kemudian Sayyidina Husain masih kecil. Dia mendekati piring, kemudian dia ngambil kurma itu, dia masukin ke dalam mulut. Oleh Rasulullah diambil tangannya Rasulullah. Walaupun anak bayi. Suruh keluarin. Kemudian oleh Rasulullah diambilin kain untuk diusap, jangan sampai bekas kurma itu masuk ke dalam. Nggak boleh, kata Rasulullah. Haram. Jadi kalau mau ngasih ahlul bait, itu caranya bagaimana? Hadiah menghadiahilah di antara kalian. Akan timbul kasih sayang. Sehingga nanti ahlul baitnya itu saling menyayangi. Kalau kalian sudah disayangi ahlul bait, itu tempatnya surga. Rasulullah mengatakan, siapa yang taat sama Allah? Taat sama aku. Kemudian dia ibadahnya Masya Allah baik. Ibadahnya setiap hari di Ka'bah. Bahkan posisinya di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Sholatnya di situ terus. Bahkan dia selalu sholat tidak ketinggalan. Tetapi kalau tidak mencintai keluargaku, tempatnya neraka jahanam. Jadi oleh karena itu, bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang membantu hadiah kepada keturunanku, kata Rasulullah. Kemudian nanti keturunanku belum bisa membalas, Allah dan aku yang akan membalasnya di surga. Saya pernah, Mas, saya ceramah di suatu tempat. Ada seorang tua yang tidak bisa berjalan. Kemudian diangkat oleh anaknya. Dia kepingin ketemu Habib. Kemudian saya turun, ada apa? Saya nasihat. Apa kabar Bapak? Kemudian saya cium tangannya, karena sudah tua. Kemudian dia bilang apa? Maaf Habib, saya nggak punya apa-apa. Saya punya uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Saya kepingin memberi Habib. Saya bilang, Bapak lagi membutuhkan, jangan ditolak. Habib, nangis dia. Nangis, jangan ditolak. Saya bilang, iya, oke, saya terima. Terima kasih ya Bapak. Saya bilang, kenapa Bapak sampai menyempatkan itu? Saya ingat, Bib. Saya ingat hadis Rasulullah. Siapa yang memberi kemuliaan kepada ahlul bait, maka nanti Allah dan Rasulnya yang akan membalas di surga. Kira-kira demikian, itulah Syarifah Maheran Al-Hadi. Ya. Terima kasih Abid. Nah, kalau kita sebut
ini adalah sumbangan Oh boleh. sagu hati. Kalau boleh? sumbangan, yang penting jangan nyebut sedekah. Oke. Kalau sebut sedekah itu bukan untuk dia, tetapi untuk orang lain. Paham, Habib. Oke. Paham, terima Terima kasih. kasih, Habib. Terima Oke, kasih. ada lagi Mas Andi. Mudah-mudahan Ibu Maheran sehat walafiat. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Amin. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Vernita. Silakan Tentang Ibu sholat Vernita. Isra. Sehat walafiat. Apakah sholat Isra harus berjamaah, Syukron? Tidak, sholat Isra sendiri aja. Hal-hal sholat sunah-sunah itu kalau enggak sholat Id, sholat tarawih, nah kita baru jemaah. Tapi kalau sholat Isra sendiri aja, silahkan. Boleh berjamaah, tapi sendiri akan jauh. Biasanya Rasulullah pun tidak berjamaah. Kira-kira Alhamdulillah. demikian Syukron, Ibu Habib. Verni. Sama-sama Mbak Vernita, sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah, Habib. Ada lagi Mas Andi? Ada, Bib. Ini dari Boleh. Ibu Mustika. Assalamualaikum, Bib. Afwan, Waalaikumsalam warahmatullahi. apabila deposito pada bank syariah, apakah boleh, Bib? Gak boleh, Mbak. Udahlah, semua duit yang menambah tidak boleh. Boro-boro mau di bank Andi juga nggak boleh, di bank apapun juga nggak boleh. Namanya doang syariat. Hanya bedanya nama doang. Jangan selama duit itu menambah, kecuali kerjasama. Kalau kerjasama boleh. Keuntungan dibagi. Bahkan kalau rugi pun kita harus berani menanggung ruginya. Tidak harus untung. Nah kalau di bank kan sudah pasti untung. Dan sudah dijanjikan jumlah persennya di depan. Itu haram. Jelas. Walaupun namanya apa saja. Saya tidak menyebut ya syariah. Tapi namanya apa saja. Selama dia kita simpan, kita dijanjikan tambahan sekian, maka tambahan dengan jumlah yang sudah ditentukan itu haram, itu penghuni neraka. Kira-kira demikian Mas Ali. Baik, sudah terjawab ya. Sebetulnya Habib sudah menjawabnya 3 kali kalau nggak salah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Vera. Ibu Vera, apa kabar Ibu Vera? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib. Ya, Mau dibacakan atau mau ditanyain? Sampaikan sendiri, Bu. Iya, saya boleh tanya sendiri. Ini ya, Mas Andi ya. Silakan. Ya, silakan. Mengenai tadi kan Habib bilang kalau subuh atau maghrib itu tidak boleh dipusingkan dengan dunia ya. Iya, nggak boleh Bu. Jadi kalau sudah mulai pagi, dari mulai tahajud sampai lewat isyraq, jangan urusan dunia. Nggak boleh. Nah, bagaimana sih Habib yang sekarang kan banyak itu yang kita sering dengar ya, sedekah subuh gitu loh Habib. Ya. Sedekah subuh itu kan pahalanya berlipat-lipat, semua nanti akan bisa diijabah oleh Allah. Ya. Itu kan salah satu cara. Nah itu Ya. bagaimana Habib? Bu, sebaiknya untuk sedekah itu bukan waktu subuh, Bu. Yang dimaksud subuh ini setelah isyraq. Jadi habis sholat subuh. Jadi subuh itu betul-betul untuk Allah, untuk akhirat. Nah, setelah Ibu selesai sholat isyraq, baru Ibu berusaha yang lain. Silahkan kalau perlu Bu. Bahkan kalau ada pengemis pagi-pagi Bu, suruh nunggu dia suruh sholat dulu pengemisnya. Ya setelah pengemisnya sholat, kalau perlu dikasih minum pengemisnya dulu. Tapi jangan urusan duit dulu, jangan. Setelah nanti Ibu sholat isyraq, Ibu baru kasih, ini Bapak, ini Ibu, Anda tadi minta, kasih. Tetapi kalau pagi Anda sudah urusan duit, hadis sahih Rasulullah. Maka Anda akan mendapatkan 3 hal. Anda tidak akan sukses hidupmu. Cita-citamu tidak akan tercapai, dan hidupmu akan jadi sesat. Nggak boleh. Ya, jadi subuh boleh Bu. Bahkan malaikat itu kalau pagi Bu selalu berdoa malaikat. Malaikat doanya apa? Ya Allah ini orang bersedekah, muliakanlah dia. Ya Allah ini orang pelit, celakakan dia. Itu betul, itu doa malaikat ketika pagi, betul. Paginya kapan? Paginya itu setelah isyraq. Isyraq pagi itu masih isyraq loh Bu. Kurang lebih sekarang ini kalau sekarang sholat subuhnya itu
Jam 4 lebih 20, anggap aja jam 4 lebih 20, berarti 1 jam 20 menit itu jam 6 lebih 40, itu sudah isyraq, Bu. Jam 5.40 itu sudah isyraq, setengah 6 aja sudah isyraq. Lah setengah 6 kan masih pagi, Bu. Oh, Nah, jadi itu ini gitu. Habib, maaf. Ya. Sedekah subuhnya itu kalau semuanya ini kita bisa, kalau sekarang kan semua ini ya by transfer gitu, bisa ya Habib ya? Boleh. Maksudnya Ibu harus kalau ada- transfer jangan tengah malam, jangan Hmm. subuh, tapi transfernya setelah sholat isyraq. Oh, iya, Ibu iya. urusan sama Allah dulu pagi, Bu. Ibu urusan sama Allah, udah zikir, udah wirid, baru urusan dunia setelah isyraq. Oh ya Allah, Masya Allah. Ya Habib, terima kasih, Saya Habib. pernah lihat, Bu, guru saya, Bu. Dia ahli penjual batik. Ternyata ada seorang Cina dari Surabaya, dia teleponnya pagi-pagi, maka ditolak. Saya nggak nerima pagi-pagi. Silakan, tutup. Nggak mau dia, Bu. Urusan dunia setelah sholat isyraq. Ini aturan dari Rasulullah. Hadisnya jelas, Bu, nggak ragu-ragu. Oh iya, iya. Terima Jelas, kasih, Habib. Ibu. Ya, insya Allah jelas. Amin. Terima kasih, Habib. Silakan Mas Andi, Ya. sama-sama. Sehat walafiat. Amin, amin. Doain sama Gimana, Habib. Mas? Jadi malaikat itu juga punya jadwal ya, Bib, ya, untuk Jadwal. mencatat amalnya. Ketika dia pagi melihat ini orang dimintain duit sama pengemis nggak ngasih, maka didoakan jadi celaka. Tetapi kalau kita langsung sedekah, bahkan sedekah ditanya, ya Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu kepada siapa? Sebetulnya sedekah itu adalah upah rezeki, nafkah. Jadi kalau Mas Andi itu ngasih yang paling dekat adalah istri. Itu dihitung oleh Allah 2 pahalanya. 1 sebagai memberi nafkah, dan dihitung juga sebagai sedekah. Kira-kira begitu, Mas Andi. Jadi kalau Mas Andi itu kalau bangun tidur setelah sholat isyraq, keluarkan cek pertama kali itu untuk istri. Kira-kira gitu. Ya, Bib. Saya kasih senyum dulu, Bib, kan senyum adalah sedekah. Iya, ini kelihatannya istri di samping ya, Mas. Tadi di samping, Bib. Nah, ini pertanyaan terakhir, tapi sebetulnya sudah sering ditanyakan juga nih dari Pak Boleh. Iwan, Ya, yaitu pertanyaan tentang hukum kredit rumah. Gimana itu, Bib? udahlah. Pokoknya yang kredit itu, Pak. Kredit itu definisinya apa? Kredit menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwodarminto, itu kredit itu adalah apa? Toko yang menjual riba. Itu kredit. Semua yang kaitan dengan kredit tinggalkan. Tetapi sekarang ada namanya rekening bank atau kartu, bukan kartu kredit, tapi kartu debit. Itu boleh. Jadi begitu Anda belanja, duit Anda di bank langsung pindah ke orang itu. Itu yang benar. Kalau beli dibayar cicil boleh, Bib? Enggak boleh. Kalau ada bunga, Pak, pakai bunga percuma. Tanpa bunga? Nah, kalau tanpa bunga ya silakan. Istilahnya, saya jual handphone ini dibayar 3 kali. Boleh. Itu memang harganya nggak berubah. Boleh. Tetapi nggak ada, Pak, orang jual rumah dicicil 2 tahun terus nggak pakai bunga. Itu mustahil. Ya, biasanya kan murabah kan dia Nah, ditambah namanya murabahah, namanya kurakiyah, apa aja namanya kesannya berbahasa Arab seolah-olah halal, padahal itu haram. Jangan lihat bahasa, yang lihat adalah apa niat dan apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Baik, kayaknya itu yang terakhir, Bib, karena Insyaallah. waktunya juga sudah sholat Ya, zuhur. Sudah asal zuhur, betul. Insya Allah Ah. kita tutup dengan doa, Mas Andi. Kita tutup dengan doa dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima Minggu kasih. depan sudah insya Allah menjawab, masih bab sedekah, Mas. ya. Sebab masih banyak, Mas. Sebab ada lagi kata Allah. Banyak Mas Andi itu selalu doa. Ya Allah, kirimkan aku rezeki, aku akan sedekah. Kirimkan aku rezeki, akan sedekah. Banyak ya, Mas? Banyak sekali, Bib. Terus kata Allah apa? Setelah aku kirimkan, maka ditilep duitnya. Nanti ayatnya ada itu, Mas. Ada. Kebetulan saya di bagian proposal nih, Bib. Jadi aduh. Jadi di meja saya itu numpuk, Bib. Aduh, banyak sekali. Kesian, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daima ini bidawami mulkillah
wa ala alihi washabihi. Ya Allah, ampuni dosa kami, kesalahan kami selama ini ya Allah. Kami lalai di dalam mengikuti agamamu. Kami tidak mau belajar. Kami selalu mengeluh kepadamu. Aduh ya Allah, peliharalah kami, maafkan kami, ampuni segala dosa kami, dosa orang-orang tua kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, jagalah penyakit badan kami, penyakit hati kami, jagalah kami dari penyakit corona yang sedang mewabah ini, bagi saya, bagi teman-teman saya, bagi keluarga saya, bagi orang-orang yang menitipkan saya, bagi muslimin dan muslimat, seluruh manusia di muka bumi. Insya Allah corona ini segera hilang. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami, gerakkanlah ya Allah, gerakkanlah kami untuk bersedekah sebagaimana Engkau menggerakkan orang-orang yang Kau cintai. Maka gerakkan juga hati kami untuk kami selalu untuk memberikan pahalanya kepada orang-orang yang kami cintai, baik zakat kami, baik sedekah kami, ataupun hadiah kami, agar kami selalu memperoleh keberkahan, kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, bahagiakan kami. Demikian juga Mas Andi, Mbak Nur, demikian juga seluruh tim panitia, Mas Andi, Mbak Askar, dan semuanya yang mempunyai hajat hari ini, baik yang hadir maupun yang berhalangan. Ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia dan akhir kami. Ya Allah, jangan lupa insya Allah 2024 Mas Sandi dilantik jadi presiden. Insya Allah negara ini menjadi makmur, bahagia dunia akhirat. Ya Allah, selamatkan rumah tangga kami agar kami semuanya bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khotimah. Ala hadaniyaniya sholli ala man wahab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih, Bi. Masya Allah. Ibu Maher. Ya, ya.